Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am. Kita membahas ayat 97. Teman-teman, betapa banyak manusia itu salah fokus. Kita melihat betapa benda-benda yang luar biasa, nampak biasa, karena hari-hari kita sudah melihatnya. Contohnya adalah bintang-bintang. Bintang-bintang yang kelihatan kecil setiap malam, menjauh di sana, cahayanya juga sekedar untuk memberikan tanda. Akan tetapi kalau kita telaah lebih jauh, ini merupakan keajaiban. Karena apa? Karena sungguhnya bintang itu luar biasa besar. Kemudian jaraknya sangat jauh dari bumi. Nah, beberapa manusia yang menyadari keluar biasaan daripada bintang-bintang ini, mereka bersikap berlebih-lebihan, menjadikan bintang-bintang ini sebagai sesuatu yang disembah. Jadi kita berhadapan kepada dua ekstrim. Yang pertama adalah tidak melihat bintang ini sebagai suatu hikmah, dan di ekstrim yang lain adalah menjadikan bintang-bintang ini sebagai sesembahan. Akan tetapi Allah meminta manusia berpikir tentang bintang, seperti dalam firman-Nya Al-An'am ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dia, Allah, yang menjadikan untukmu bintang-bintang. Jadi Allah yang menjadikan untuk manusia bintang-bintang. Di ekstrem sebelah kanan jangan kalian sembah. Di ekstrem sebelah kiri kalian harus menyadari bahwa bintang diciptakan untuk melayani kamu. Jadi apakah manusia berterima kasih atau tidak? Nah, di sini di ayat ini disebutkan bahwa fungsi bintang-bintang adalah litahtadu, untuk menjadikan panduan, referensi dengannya dalam kegelapan daratan dan lautan. Di zaman dahulu orang-orang tidak punya Google Maps. Di zaman dahulu orang-orang bergantung kepada keahlian yang manual untuk menentukan arah. Ketika kita ada di dalam kegelapan, tidak bisa membedakan referensi yang ada di muka bumi ini untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang terbiasa melihat ke bintang-bintang untuk tahu mana arah barat, timur, utara, selatan. Dan itu semua diberikan oleh Allah untuk melayani manusia. Manusia itu tinggi nilainya di hadapan Allah. Nah, bintang salah satu fungsinya adalah pemandu. Fungsi yang kedua untuk memperindah langit. Fungsi yang ketiga sebagai alat pelempar setan ketika mereka terbang di langit mencuri berita. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguhnya kami telah menjelaskan ayat, tanda-tanda atau keajaiban liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui, bagi orang-orang yang faham ilmu. Mereka tidak berlebihan menjadikan bintang-bintang ini sebagai Tuhan, karena mereka tahu bahwa di balik itu semua ada penciptanya, dan kita menyembah yang menciptakan bintang-bintang. Kemudian kita beralih kepada keajaiban yang kedua, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Kita nih saking terbiasanya melihat, kita beranggapan manusia hanya bisa terlahir dari hubungan antara suami dan istri, antara laki dan perempuan.
Karena apa? Karena 99,9999% manusia terlahir daripada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Akan tetapi Allah memindahkan fokus kita bahwa walaupun itu yang jamak terjadi, Allah bisa dan Allah punya kuasa untuk menciptakan dengan cara yang lain. Caranya gimana? Menciptakan manusia dari satu. Seperti dalam ayat ini. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah Allah yang ansha'akum, membuahkanmu dari satu jiwa. Allah tidak perlu laki perempuan untuk hamil kemudian mengeluarkan anak, sedangkan lelaki fungsi untuk membuahi sang wanita. Tidak perlu. Kalau Allah mau, Allah bisa buat dengan cara lain. Seperti Nabi Adam. Ketika manusia cuma satu, Allah bisa buat Hawa. Seperti itu saja. Tidak perlu Hawa pun tercipta tidak menjalani masa bayi, anak-anak. Hawa diciptakan dari Adam, tahu-tahu besar. Amazing kan teman-teman? Inilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah kemudian dengan cara lain Allah menciptakan Nabi Isa dari hanya seorang perempuan tanpa lelaki. Jadi walaupun manusia itu punya konsensus bahwa penciptaan manusia adalah seperti ini, Allah bisa menciptakan dengan cara lain. Dan jangan kalian fokus kepada bendanya, tapi fokus kepada kekuasaan sang penciptanya. Famustaqarru wa mustauda. Manusia memiliki tempat menetap dan tempat penyimpanan. Allah yang mengetahui, Allah yang memiliki kuasa untuk tahu manusia ini lahir dari rahim siapa, kemudian tinggal di mana di bumi ini. Itu adalah tafsir daripada mustaqar, tempat menetapnya di bumi. Kemudian wa mustauda, tempat penyimpanannya. Ketika manusia sudah menjalani kehidupan kemudian meninggal, Allah yang tahu di mana dia dikuburkan. Walaupun dia jasadnya dimakan ikan, Allah tahu di mana tersimpan jasadnya yang tersisa. Jadi Allah yang menjaga, Allah yang mengatur semuanya. Jangan berpikiran bahwa itu semua terjadi tanpa ada proses. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang memahami. Jadi teman-teman, ada perbedaan antara orang-orang yang berilmu, ada yang tidak. Banyak manusia pintar, tetapi kadang-kadang kepintarannya itu tidak menjadikan dia faham kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Marilah kita berpikir mengenai hal-hal yang simpel ini dengan harapan bisa memberikan kita hikmah betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu menciptakan manusia dan menciptakan juga makhluk-makhluk lain untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, ketika rezeki yang Allah berikan kepada manusia tidak disyukuri, kita tidak bersyukur dengan adanya bintang-bintang, kita tidak bersyukur dengan adanya rezeki daripada Allah, tidak bersyukur dengan adanya orang tua yang melindungi kita di waktu kecil, tentu kita tidak bisa punya rasa berterima kasih kepada Allah yang biasanya dikonversikan dalam bentuk ibadah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.